Nah, jadi kita nanti punya keluarga besar ya, yang sama-sama mungkin berpikir untuk kemajuan akademi dakwah. Sebab ADI ini aset umat, bukan aset kita para pengurus ADI. Ya, jadi dari umat, untuk umat, dibantu oleh umat untuk umat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi sekalian, kita hari ini ketemu lagi dengan Ustadz Juhartono dan kawan-kawan. Dan sekarang suasananya lebih seru lagi gitu. Jadi sekarang sudah full tim pengurus kampus Akademi Dakwah Indonesia, dari Pak Direktur, dari Wakil, dan lain-lain. Nanti kita minta Ustadz Juhartono dan kawan-kawan juga perkenalan. Oke, silakan nanti Pak Juhartono kita kenalan dulu sama sahabat ngopi ya. Jadi tak kenalkan Pak Aruf ya, jadi harus kenalan dulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini Pak Wahyu secara tim Adi lengkap. Di sebelah kanan Pak Wahyu itu David Muhammad ST, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Direktur 1. Wakil Direktur 1 yang membawai bidang akademik. bidang akademiknya. Jadi beliau yang mengatur penjadwalan, dosennya semuanya beliau yang mengatur. Jadi istilah dapur pacunya Adi di beliau. Betul. Mantap. Nah, yang sebelah kanannya ini Ustadz muda. Jauh ini Jauh ya. dari Bandung. Kita impor dari Dari Bandung. Bandung. Ustadz Riyadi, sarjana sosial. Ya. Beliau menjabat sebagai wakil direktur 2 bidang administrasi dan kemahasiswaan. Itu namanya Ustadz Abdul Aziz Munir Esos. Ustadz Aji. Pengantin baru, Dan baru. pengantin anyar. Aslinya dari Batu Marta. Batu Mata. Oku hidup. Nah, beliau sebagai musrif. Sebagai musrif Itu pendamping ya. ya, pembina pendamping. Pembina bahasa. Jadi kalau bahasa yang ada di Akademi Dakwah itu kiainya ya. Kiainya Kiainya Akademi Dakwah itu di musrif. masih muda, ganteng, pengantin baru. Ya. Musrik kiai pula. Musrif lagi. Kiai Sebenarnya boleh, jangan ya? dikenalin dulu pengantin baru. Oh, iya. Jadi ada harapan orang. Jadi PHP dong. Jadi beliau sebagai musrif untuk yang laki-laki. Ya. Nah, yang di sebelah kanannya itu Ustazah Ayu Yasinta Esos. Ustazah Ayu ya. Ayu biasa disapa. Ayu Yasinta, Ya. aslinya Desa Sedupi, Daerah Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Ya. Sering lewat mondar-mandir di Tanah Abang. Masih sorangan. Calon. Masih ada harapan untuk yang ingin membuka pintu hatinya. Nanti hubungi Ustadz Yu di nomor bawah. Ya, beliau sebagai musrifah ya. Ya. Musrifah, pembimbing, pendamping yang perempuan. Kalau istilah orang akhwatnya ya. Guys, high quality jomblo. Kami kan bahasanya umum ya. Ya. Dikenali. Nah, yang satunya di ujung itu Noni Okinawati. Biasa disapa Ustazah Oki. Oki. Nah, beliau ini lulusan Akademi Dakwah angkatan ketiga. Akademi Dakwah. Iya, angkatan ketiga. Ya karena kita butuh SDM ya, Ya. dan lebih bagus kan memberdayakan Yang ada. sumber daya yang ada di kita sendiri, sehingga dia tahu dengan kita tahu dengan dia. Dan Oki kita angkat menjadi sebagai staf administrasi untuk bantu-bantu dia. Mantap. Yang pasti dia juga kuliah. Kuliah di mana? Setia Al-Furqan. Ustaz Jayudi ada mahasiswanya nih. Ustazah Yudi makasih ya. Ustaz Mita ini ada mahasiswanya tampil di sini. Mahasiswi. Oh, mahasiswi. Kelihatan alaminya kan. Ya. Bisa dicek. Itu Pak Wahyu. Siap. Sebenarnya ada satu lagi ya. Ya. Sebenarnya ada satu lagi, itu Vira ya. Vira Winri Miledia sebagai staf media kita. Staf media. Keren banget ya. Jadi kalau Adi kan hitungannya umurnya baru 4 tahun. Ya. Kalau anak-anak belum SD ya. Tapi lulusannya udah banyak gitu. Terus
alumninya juga udah kuliah dikaryakan lagi, itu idenya dari mana nih Pak Ustadz kan? Silakan jawab. Kalau di Adi sudah full beasiswa, terus alumninya tuh masih diperhatiin, coba kurang apa lagi? Pokoknya rugi deh nggak masuk. Di hasil Mukernas kemarin Pak David ya. Iya. Hasil Mukernas kemarin, poinnya saya ingat, poin 9. Poin 9. Ya. Poin 9 atau poin 10 bahwa ADI atau STID diharapkan bisa memberdayakan lulusan ADI ataupun STID. Ya. Jadi mereka bisa diberdayakan. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita mulai dari tahun ini. Iya. Oke, kita ajak di sini. Jadi bukan di skala kota, tapi udah dibahas di nasional loh. Jadi artinya memang visi kampusnya kan jelas, gitu kan, tujuannya jelas, terus alumninya juga diperhatiin jelas banget ya. Kita ketemu Pak Wakil Direktur namanya Ustadz David ini. Keren ya, Alhamdulillah Wakil. aktif banget loh di sosial media. Sekarang kita ingin tanya, Pak Ustadz, kurikulum yang sekarang apa sih bedanya dari kurikulum 3 tahun sebelumnya? Mengacu kepada yang diberikan atau yang diarahkan oleh STID. Untuk di Adi Prabu Muli sendiri, di samping yang sudah baku, misalnya bahasa Arab dan sebagainya itu, di Adi kita ada mata kuliah jurnalistik dakwah. Jadi nanti mahasiswa diarahkan untuk lebih bisa menulis dan lain sebagainya. Atau dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya jurnalistik gitu ya. Kemudian ada juga yang khas di kita itu mengenai akhlak dai. Itu kita khusus di Adi itu kita tekankan karena dalam akhlak kita diajarkan adab. Nah, ini adab lebih tinggi dari ilmu. Nah, itu mesti kita tanamkan kepada mahasiswa. Samping itu kita ada juga mata kuliah yang sifatnya skill. Seperti misalnya pelatihan imam dan khotib. Nah, itu ada 2 semester. Jadi kalaupun nanti tidak melanjutkan ke STID, paling tidak mahasiswa itu sudah berani untuk khutbah Jumat gitu ya. Nah, tentu dengan ilmu yang kita bekali selama 1 tahun di sini. Jadi ada penyelenggaraan jenazah, ada teknologi dakwah. Kemudian kita juga untuk setiap angkatan itu ada yang namanya daurah. Nah, daurah ini kalau di perguruan tinggi umum seperti kuliah umum. Nah, daurah ini nanti kita akan mengajak pembicaranya itu atau pemberi materi dari unsur-unsur tokoh-tokoh masyarakat. Manfaatnya daurah ini untuk menambah wawasan dan juga memperkenalkan mahasiswa kepada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, di samping itu nanti ada kuliah tokoh. Nah, kita akan mengunjungi tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh yang kita tetapkan. Kemudian juga nanti ada yang namanya kafda ya Pak Jo ya. Nah, kafilah dakwah. Nanti mungkin Pak Jo lebih pas atau Ustadz Riyadi nanti akan menjelaskan kafilah dakwah. Ini program yang mungkin di tempat lain tidak ada. Nah, sebagai pengganti KKN ya kalau di tempat lain ya. Jadi Ustadz David bahasanya selain kita ngambil kurikulum dari pusat, kita improve di daerah sesuai dengan kondisinya ya. Dan yang paling menarik tadi Pak Ustadz, kuliah umum atau daurah itu sekarang terbuka ya. Jadi nggak harus pengurus, nggak harus mahasiswa. Yang nggak punya kartu tanda mahasiswanya juga boleh ya? Boleh sebenarnya, tapi harus koordinasi ya. Jangan jadi karena ini edisinya spesial, jadi ya tentu saja nggak kebuka semuanya kayak gitu, ada kapasitasnya. Jadi kalau kawan atau sahabat ngopi nanti mau ikut, masih iklan hubungi nomor di bawah ini kan gitu. Jadi yang ketiga nih kita mau ngobrol sama Ustadz yang kita impor. Wah, impor. Mirip barang aja ya. Jadi kayak barang gitu. Ya, Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kita pingin tanya, Ustadz, apa sih kegiatan mahasiswa di luar perkuliahan? Baik, sahabat ngopi, bagaimana caranya supaya mahasiswa memang
di samping aktif dalam kegiatan akademik, mereka juga nanti bisa berkarya, berinovasi lewat kegiatan kemahasiswaan. Nah, sehingga ilmu yang mereka dapat ketika kuliah bisa langsung mereka praktekkan itu. Itu ya. Karena kan kalau kuliah itu beda. Apa bedanya? Jadi ada perkuliahan dan kemudian ada pengabdian. Nah, itu bedanya. Ada pengabdian kepada masyarakat. Dan nanti di akhir ada bentuknya penelitian. Itu mereka kita kasih tugas berupa untuk membuat karya ilmiah. Ini masih di ADI ya? Di ADI. Masih Di ADI. Tapi ini luar biasa, ada terobosan baru dari Wadir 1 ini. Memang lulusan kita tuh harus membuat karya ilmiah. Wah, gitu kan? Baru tingkat ADI aja udah kayak S berapa gitu ya? Nah, iya. Dan itu nanti ibaratnya tuh disidangkan, bukan sidang apa bahasanya? Ujian Di komprehensif. ujian. Nah, itu diuji dan menentukan lulus dan tidaknya mahasiswa ADI. Itu luar Jadi biasa. Jangan dipikir kalau udah ngikutin kuliahnya pasti lulus. Nah, betul. Yang Tapi harus lulus juga ujian komprehensif ya. Ya. Itu. Jadi luar biasa ya kalau tadi ngobrol di kegiatan akademiknya juga banyak, non akademiknya atau di luar juga udah disiapkan, nanti kalau keluar dari kampus itu udah bisa dilepas bahasanya ya. Pemanasan nanti ada kegiatan yang lebih mantap lagi, yaitu kafilah dakwah. Nah, Apa mungkin itu, Ustaz? itu adalah kelompok dakwah, mungkin sama halnya dengan PKL atau KKN. Ya. Tapi kami namanya kafilah dakwah, Ya. dan ini dilakukan di setiap bulan Ramadan. Setiap Ramadan. Betul. Kirim ke desa. Dikirim ke desa-desa. Satu desa satu orang atau Satu desa ada 4 sampai 5 orang. 4 sampai 5? Sebab di angkatan 3 jumlah mahasiswa kami ada 18 orang. Ya. Ya. Itu Jadi, lengkap sekali ya. lengkap. Kuliah kegiatannya banyak, di luar perkuliahan juga udah disiapin, dan Ramadan itu benar-benar jadi momen buat prakteknya Betul. ya. Dan 1 bulan full. Dan memang Satu bulan full. kami setting bagaimana mereka itu supaya hidup berbenteng di hati umat. Nah, Dan Nah, membaur. itu yang paling penting, dan membaur dengan masyarakat. jadi kalau misal sahabat ngopi di daerah masing-masing, kalau masih bingung gitu nyari stok ustadznya masih kurang, ya sudah hubungi aja. Nah, Nomor di iya, bawah betul. ini. Eh, Siap ustadz ya, dikirim-kirim gitu ya. Siap ya. Masuk. Ada kopi, ngopi, sahabat ngopi. Kita ngopi dulu. Ini mahasiswa Adi, Ustaz. Ini Mahasiswa Adi. Mahasiswa Adi. Oh. Dil namanya. Dari mana? Dari Sukajadi. Nah, dari Sukajadi. Dari situ aja, dari situ ya. Emang. Makasih ya. Ini ya, kalau kita bikin konten di sini pasti jadi ngopi-ngopi beneran. Kemarin sama Ustaz tahu-tahu, loh ada kopi beneran gitu. Oh ya sudah, oke lah, mudah-mudahan berkah. Amin. Kemarin sempat lihat postingan nih. Betul ya. Ada kunjungan ke masjid-masjid. Ya. Bisa dong dijelasin atau diceritain ke sahabat ngopi? Baik. Jadi begini ya, sahabat ngopi, kita juga ada silaturahim ke masjid-masjid Ya. di sekitar Prabu Muli. Buat apa? Tentunya buat nambah kenal dengan Adi, nambah dekat dengan Adi. Silaturahim. Ya, jadi kita nanti punya keluarga besar ya, yang sama-sama mungkin berpikir untuk kemajuan akademi dakwah. Sebab Adi ini aset umat, bukan aset kita para pengurus Adi. Ya, jadi dari umat, Untuk umat. dibantu oleh umat untuk umat itu. Jadi kalimatnya menarik ya, nggak kayak pemilu aja ya. Iya. Rakyat untuk rakyat. Betul. Sahabat ngopi sudah dijelasin tadi Ini bahwa Adi itu milik umat, Betul. digarap atau dihidup atau dibesarkan oleh umat, dan endingnya nanti juga dikembalikan untuk kemaslahatan umat. Jadi, Betul. sering berpikirnya luas gitu ya. Jadi nggak cuma sekotak-kotak seruangan aja. Jadi ada postingan kalau nggak salah ya kemarin ya tentang lomba-lomba. Ya, tentang betul. Lomba leadership, training leadership. Boleh dong di share gitu ke sahabat ngopi. Boleh. Jadi kami kan punya organisasi untuk mahasiswanya, itu namanya IKMA,
Apa Ik- namanya? Nah, apa Ikatan Mahasiswa. Ikatan Mahasiswa. Ya. Hikmah Adi ya. Ikma Adi. Jadi itulah wadah untuk mereka berkreasi. Ya, Ini terma- beneran. betul. Nah, termasuk untuk mengisi seperti ketika ada hari libur Hari Besar Islam atau Hari Besar Nasional. Contoh nih kemarin di tanggal 10 November 2021 itu kan libur. Kita isi dengan lomba cepat tepat dan lomba musabaqah sambung ayat ya. Sambung ayat juz 30. Itu luar biasa, banyak sekali peminatnya Untuk tingkat untuk tingkat SMA. Oh, jadi bukan cuma buat mahasiswa ya? Bukan. Untuk Bukan. tingkat SMA berarti Ya. kan undang sekolah. Ngundang sekolah-sekolah, betul. panitianya mahasiswa. Panitianya mahasiswa. Jadi mereka berlatih. Melatih mereka untuk Hmm. berorganisasi lah. Itu ya. Kan ya. Kalau organisasi biasanya kan ya ini itu langsung praktek dan pesertanya sekolah lain sekota. Sekota ya. Sekota Prabu Muli pesertanya. Betul. Keren banget. Itu udah rutin ya Pak Ustadz ya? Itu rutin insya Allah kami adakan minimal dalam setahun kami adakan 2 kali Boleh ya. dong diceritain kapan besok mau ada acara lagi. Insya Allah di tanggal 14-15 November 2022 kami akan mengadakan acara untuk mengisi libur Hari Pahlawan. Kami akan isi dengan lomba cepat tepat juga insya Allah. Iya, jadi Pesertanya sahabat dari SMA. Sahabat Sama Ngopi, yang setingkat tadi ya. kan, luar biasa lomba-lombanya nanti kita tunggu bulan depan, udah tinggal hitungan hari lagi. Sahabat Ngopi yang minat, yang mau ikut gabung, hubungi nomor di bawah ini lagi. Nah, promosi lagi.